Dari fakta yang ada di pimpinan Ormas Khilafatul Muslimin ini saja sudah kelihatan organisasi ini tujuannya kemana. Tidak pernah ada demonstrasi aja, belum ada. Teriak-teriak nggak ada, tapi kasih sayang yang ditimbulkan. Terus Anda menafsirkan seperti khilafah yang ditafsirkan oleh orang banyak itu kan. Jangan pernah percaya, mulut mereka itu busuk, perilaku mereka itu munafik. Kelak ketika mereka semakin banyak, mereka akan menjadi kumpulan yang militan dan kejam. Khilafatul Muslimin tahun 2014 menyatakan loyalitasnya kepada ISIS di Irak dan Suriah. Ini jelas-jelas punya resiliensi ideologis dengan kekhalifahan di luar negeri yang brutal-brutal itu. Ini tidak boleh bisa dipungkiri. Ini harus bisa dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Khilafatul Muslimin ini tidak sedamai yang dia suarakan. Sudah paham bagaimana berbahayanya ormas seperti Khilafatul Muslimin ini kelak? Pada prinsipnya, Indonesia ini akan dijadikan sebagai bagian dari negara khilafah dunia dengan pusat kekhalifahan yang belum ditentukan mereka. Dari sini saja kita lihat fakta bahwa ideologi mereka bertentangan dengan ideologi negara kita yang menganut Pancasila. Di zaman Rasulullah SAW ada suatu perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Mempunyai kesepakatan bersama kalau ada yang menyerang negeri Madinah, kita sikat bersama-sama. Maka warga muslim itu yang muslim dan non-muslim untuk membela tanah air. Ini malah dituduh menentang tanah air, kan lebih lucu. Berarti tidak anti NKRI ya, Pak Abdul? Justru untuk menjaga NKRI kan. Pertanyaan yang paling mendasar adalah kalau memang mereka ini cinta NKRI, kalau mereka ini memang tidak bertentangan dengan hukum negara di sini, tidak bertentangan terutama dengan Pancasila, terus untuk apa dia mendirikan Khilafatul Muslimin? Itu kan pertanyaan paling mendasar. Pimpinan Ormas Khilafatul Muslimin ini adalah mantan teroris. Dia ipar dari bapak teroris Indonesia, Abu Bakar Ba'asyir, yang sudah berbayat kepada ISIS. Iya, intinya khilafah itu nggak boleh di Indonesia. Indonesia ini sudah sepakat bentuk negara-negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh lagi ada bentuk negara di luar itu. Sekarang penafsiran macam-macam. Coba diingat sejarah. Madinah dulu itu ada piagamnya. Di Madinah itu bukan orang Islam semua, ada juga orang Yahudi, orang munafik, orang kafir, banyak juga. Tapi orang Rasulullah dan sahabat buat perjanjian bersama. Kalau ada serangan yang akan merusak Madinah ini, kita serang bersama-sama. Itu mereka sepakat, namanya Piagam Madinah. Orang Islam, orang Hindu, orang Buddha di sini tidak pernah dirugikan, semua diberi kebebasan dalam beragamanya. Lalu kemudian muncul Khilafatul Muslimin mengatasnamakan pluralisme, mengatasnamakan Piagam Madinah. Itu yang menjadi pertanyaan mendasar. Baik, Pak Islah, kita tahan dulu, Pak Islah. Membentuk negara dalam negara. Abdul Qadir Hasan Baraja ini pernah terlibat pemboman dan ditahan polisi 2 kali. 1, dia ditahan selama 3 tahun karena kasus teror, dan kedua, dia ditahan selama 13 tahun karena kasus bom di Jawa Timur dan di Candi Borobudur. Ya. Jadi kenapa kita adakan kelompok khilafah lagi untuk mempersatukan umat Islam? Allah dan Rasulnya mewajibkan umat Islam bersatu dan mengharamkan perpecahan. Maka kesatuan wajib, masa nggak ada caranya? Tidur aja ada caranya, nggak bisa dirubah. Saya tanya kepada Pak Abdul Qadir Baraja. Anda ini sekarang khalifahnya kan? Anda ini didaulat sebagai khalifahnya kan? Iya. Anda pikir Anda bisa menyatukan semua umat Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia? Oh, bersatu atau tidak itu masalah lain. Tapi usaha itu adalah kewajiban. Karena kita mencari pahala. Kalau tidak usaha, tidak ada pahalanya. Pak, saya tanya kepada Anda sekarang. Seberapa lebih kuat Anda dibanding dengan
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yang ternyata tidak bisa menyatukan umat Islam. Bahkan perang sesama umat Islam di zaman itu, pada zaman Khulafaur Rasyidin itu, perang Jamal, perang Siffin, perang Hura, perang Zab, semua saling bunuh di situ. Baik, itu masalah kejadian. Kita ini bukan membicarakan hasil, yang dibicarakan itu wajib bersatu, caranya bagaimana mau bersatu. Nah, persoalannya Anda hari ini. Persoalannya Anda hari ini. Aja ngomong. Pak Islah, tahan dulu Pak Islah. Persoalannya Anda hari ini menyatakan sebagai khalifah, lalu Anda kemudian bisa menarik infak dari orang, lalu Anda seolah-olah membuat negara dalam negara. Bukankah Anda ini justru menjadi ajang perpecahan di sini? Pak Abdul, Anda silakan, telah Pak. membuat perpecahan sendiri dengan menyatakan bahwa Anda ini khalifahnya. Dari fakta yang ada di pimpinan Ormas Khilafatul Muslimin ini saja sudah kelihatan organisasi ini tujuannya kemana. Mau sembunyi dengan pakai agama, tetap aja urusannya adalah politik dan kekuasaan dengan mengatasnamakan Islam. Anda buat becananya, Anda buat Khilafatul Muslimin, lalu seluruh yang ada di dalam Khilafatul Muslimin itu menunjuk Anda sebagai khalifah. Ini kan sama saja. Ini loh, Anda mengatakan atas nama umat Islam di seluruh Indonesia ingin menyatukan seluruh umat, tapi Anda mendaulat diri Anda sendiri, men-setting semuanya seolah-olah Anda khalifah. Ini bukan sistem syuro namanya. Pak Kalau Islah. Anda mau sensus seluruh orang di Indonesia ini, belum tentu memilih Anda sebagai khalifah. Negara harus hadir di sini. Jangan lagi abai. Ormas Khilafatul Muslimin ini sudah ada lebih dari 30 tahun di Indonesia. Mereka tuh terbuka, punya kantor perwakilan di daerah-daerah, tapi dibiarkan begitu aja. Jangan pernah kasih ruang sedikit pun ideologi lain selain Pancasila berkembang di sini. Tangkap pimpinannya, bubarkan dan larang organisasinya.